Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayah ikhwan, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, bagaimana kabar semuanya? Sehat, Pak? Alhamdulillah, tentu atas karunia Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis kembali, untuk bertemu kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi yang memang menjadi kewajiban kita semuanya dari lahir sampai nanti meninggal, maka tidak lepas dari aktivitas mencari ilmu. Meskipun ilmu itu bisa dicari dengan majelis-majelis seperti ini maupun dengan majelis non formal, namun pada hakikatnya mencari ilmu itu adalah kewajiban buat kita semuanya, terutama dalam masalah ilmu din, ilmu terkait dengan ma'rifatullah, ilmu terkait dengan ma'rifatul rasul, ma'rifatul din, dan ilmu terkait dengan ma'rifatul din Islam. Itu menjadi kewajiban semuanya. Kita menjadi seorang muslim maka wajib untuk mempelajari terkait dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim maka wajib mengenal Rasulullah SAW yang membawa risalah kepada kita semuanya. Kita sebagai muslim maka mempunyai kewajiban untuk mengenal din kita ya, dengan dalil-dalil yang jelas. Nah, ini kewajiban kita semuanya. Nah, hari ini berkumpul dalam majelis sholat subuh. Setelah sholat subuh, maka dalam rangka itu, dalam menyempurnakan pengetahuan kita terkait dengan ma'rifatun Nabi melalui sirah nabawiyah. Kemudian tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas bimbingannya, petunjuknya, hadis-hadisnya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam, merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim yang tidak ada aktivitas seorang muslim kemudian selain dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan bimbingan Rasulullah SAW oleh hadis Rasulullah SAW. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan atau sebulan sebelum ini kita sudah mempelajari terkait dengan fase dakwah Syria. Fase dakwah Syria, sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita harus sedikit bahwa di antara yang menjadi alasan Rasulullah SAW melakukan dakwah Syria atau dakwah sembunyi-sembunyi adalah menghindari tindakan buruk
Jadi kalau Rasulullah SAW melakukan dakwah jahriyah, pada waktu itu masyarakatnya belum siap, masyarakatnya masih menyembah berhala, menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ya Rasulullah SAW yang awal mulai ya dakwahnya dengan Syria, maka akan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari orang-orang kafir, musyrik, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya, maka strategi yang dilakukan Rasulullah SAW pada waktu itu tentunya dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala adalah melakukan dakwah Syria, dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, dan dakwah ini dilakukan kepada orang-orang yang mempunyai kerabat, keluarga, ya, kepada orang yang sudah dikenal baik. Rasulullah tidak berani menyampaikan kepada orang yang belum dikenal baik, ya, bukan dari keluarga, belum terkenal atau belum terbangun chemistry-nya, belum terbangun nuansa kedekatannya. Nah, Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Tapi di masa-masa dakwah Syria itu Rasulullah justru mendakwahkan keluarganya, ya, Khadijah, ya, kemudian Abu Bakar dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW yang senantiasa berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Ya, sehingga pada masa dakwah Syria itu kemudian masuklah Khadijah, ya, istri Rasulullah SAW, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, yang kemudian menjadi mantunya Rasulullah SAW. Pada waktu itu sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Harisa, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini diantara sahabat-sahabat kabair, ya, sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat kabir, ya, yang kemudian dia itu kemudian memeluk Islam di fase awal. Ya, di fase dakwah Syria ini, inilah sahabat-sahabat besar yang kemudian sudah melakukan loyalitas, kesetiaannya kepada Rasulullah SAW dan sudah memeluk Islam. Yang kemudian ini menjadi tokoh-tokoh umat pada waktu nanti setelah Islam kemudian selesai masa kerasulan. Misalkan Ali bin Abi Thalib nanti menjadi khalifah yang keempat, ya, sekaligus mantunya Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Harisa, Abu Bakar Siddiq itu yang menjadi khalifah penggantinya Rasulullah SAW. Kemudian ada Utsman bin Affan itu juga nanti jadi khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar belum masuk pada masa ini. Umar belum masuk pada masa dakwah Syria ini. Ya. Jadi hanya sahabat-sahabat besar inilah yang masuk pada masa-masa dakwah Syria tersebut. Ya. Dan dakwah Syria ini dilakukan dakwah secara orang per orang, dakwahnya secara pribadi-pribadi ataupun melakukan majelis perkumpulan di rumah Baitul Arqam, di rumahnya Arqam. Dan ketika itu setelah dakwahnya Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi di Baitul Arqam tersebut, maka 40 orang dari sahabat-sahabat atau 40 orang, ya, yang lainnya masuk Islam. Dan perlu diketahui bahwa orang-orang yang masuk Islam pada masa awal-awal atau dakwah Syria itu adalah orang-orang yang secara kedudukan adalah orang-orang lemah. Selain sahabat-sahabat yang tadi, ya, ada orang-orang yang lemah, fakir, miskin, orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Maka itulah mereka yang masuk Islam pada waktu itu. Pada masa-masa awal itulah mereka yang menguatkan Islam. Orang fakir, orang miskin, ya, orang yang kemudian tidak memiliki kedudukan pada masyarakat Arab pada waktu itu, itulah yang masuk Islam. Kenapa sampai bisa masuk Islam? Karena memang Islam datang dengan membawa kesetaraan. Islam datang dengan membawa antara kedudukan orang kaya dengan orang miskin sama, antara kedudukan pejabat dengan rakyat sama, antara kedudukan pembesar Quraisy, ya, dengan para budak sama kalau masuk Islam. Dan kemudian yang membedakan hanya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi seruan ini akhirnya diterima. Seruan ini akhirnya masuk kepada orang-orang Quraisy yang pada waktu itu miskin, fakir, dan tidak memiliki keturunan, tidak memiliki kedudukan. Tidak memiliki kedudukan.
orang-orang fakir, budak, termasuk Bilal bin Rabah, akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena merasa di Islam itu yang kemudian menyamakan kedudukan antara orang miskin dengan orang kaya, antara pejabat dengan rakyatnya, antara pembesar Quraisy dengan budak-budaknya, sama di dalam Islam. Sehingga itulah yang kemudian masuknya generasi-generasi mustadafin dalam gerakan Islam atau dalam dakwah Islam. Ya. Nah, kemudian setelah itulah baru kemudian Rasulullah SAW ketika turun ayat untuk dakwah secara jahriyah, setelah mulai nih ketemu tim intinya, tim suksesnya untuk dakwah, sudah ketemu 40 orang lebih beserta sahabat-sahabat besar, semisal Abu Bakar, semisal Ali, semisal Utsman bin Affan, dan kemudian sudah mulai diterima oleh masyarakat mustadafin. Sudah punya tim nih, sudah punya tim inti kalau dikatakan untuk dakwah ini. Maka Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah secara jahriyah. Itu dalam surat Al-Hijr ayat 94, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'ridil 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalingnya dari orang-orang musyrik. Jadi ketika ayat untuk berdakwah awal-awal fase dakwah Syria, yaitu dakwah atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan suratul Mudaththir ya ayyuhal mudaththir, perintah untuk dakwah secara Syria. Nah, setelah ketemu tim inti di Mekah, maka Rasulullah SAW melakukan dakwah jahriyah berdasarkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat surat Al-Hijr ini ayat 94, fasda' bima tu'mar wa a'ridil 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan Allah kepada kamu, sampaikan. Hari ini sudah diperintahkan oleh Allah bahwa kalian itu kaum muslimin, orang muslim, Muhammad beserta sahabatnya, silahkan hari ini dakwah secara terang-terangan. Dan tentu Allah Maha baik, tentu Allah Maha tahu, terkait dengan kondisi Nabi dan terkait dengan kondisi sahabat, sehingga ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah sudah punya tim inti. Ayat ini nggak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ketika Rasulullah SAW merintis dakwah di Mekah, tidak. Tapi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Rasulullah punya tim inti untuk melakukan aktivitas dakwah. Punya Ali, punya Abu Bakar, punya Utsman, punya sahabat-sahabat yang lain, dan punya 40 orang lebih untuk mendukung dakwahnya. Baru perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'ridil 'anil musyrikin. Jadi Allah itu Maha tahu, Pak. Allah itu Maha tahu apa yang terbaik buat diri kita, dan Allah itu menyiapkan apa yang terbaik buat diri kita. Namun yang terkadang buat kita ini yang selalu mengatakan atau selalu misalkan kadang-kadang bersuuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kalian itu dengan beban yang kalian tidak sanggup. Begitupun dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak akan diberikan beban yang kata waktu itu Rasulullah tidak mampu, tidak sanggup. Maka turun ayat ini ketika Rasulullah sudah diberikan kesanggupan, kemampuan untuk mengembangkan dakwah, baru kemudian Allah turunkan ayat ini sebagai perintah Rasulullah SAW untuk dakwah jahriyah. Dan kemudian setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan juga di dalam surah ayat 214, 215, wa andir asiratakal aqrabin, dan beri peringatan juga kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin,
dan rendahkan dirimu, maksudnya merendahkan suara terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu dari orang-orang yang beriman. Ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah awalnya diperintahkan kepada kerabatnya untuk dakwah, ya, kepada kerabatnya, kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan berikutnya adalah agar jahriyah, dakwah secara terang-terangan, tapi tidak lupa juga untuk menyeru kepada keluarga, menyeru kepada orang-orang mukmin yang lainnya. Maknanya bahwa ketika kita aktivitas melakukan dakwah di luar, sibuk melakukan dakwah di luar, jangan lupa dengan nasib keluarga kalian. Jangan lupa dengan nasib keluarga kita. Boleh kita menjadi dai, ya, jam terbangnya tinggi, kemana-mana dai, ya, sibuk jadwal sini, terima ceramah sini, ceramah sana, tapi lupa terkait dengan keluarganya, itu yang tidak diperbolehkan. Maka tetap membina keluarga sekaligus membina masyarakat umum dan juga membina orang-orang yang sudah menjadi komunitas kaum muslimin. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Dakwah keluar silahkan, banyak jadwal silahkan, tapi kemudian jangan lupa keluarga kalian, karena keluarga kalian juga butuh bimbingan. Ayatnya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya. Jadi boleh kita melakukan aktivitas dakwah, misalkan Pak Hanif dakwah kemana gitu ya, kemana gitu ya. Tapi jangan lupakan bahwa ada hak keluarga untuk didakwahkan dan ada hak, misalkan kalau dalam hal ini orang-orang mukmin yang sudah dibina. Ya, jadi jangan ditinggalkan orang-orang mukmin yang sudah dibina, ya, yang sudah menerima dakwah kita, kemudian ditinggalkan dengan dakwah-dakwah yang baru. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, kemudian setelah turun fasda' bima tu'mar, ayat tersebut, maka Rasulullah SAW menyeru ke Bani Fihr, ke Bani Adi, menyeru kepada kerabat-kerabatnya Rasulullah SAW, disuruh semuanya, ayo masuk Islam. Ya, ayo menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan aku ini adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah SAW dan seluruhnya mengatakan, ayo kita membuka diri untuk menerima kebenaran. Janganlah kalian untuk taklid buta. Ya, orang-orang musyrik kan taklid lah ya. Mereka menyembah berhala itu ya karena warisan nenek moyang mereka turun temurun, gitu ya. Mereka taklid, sebagaimana hari ini umat Islam yang masih kemudian mengamalkan amal-amal nenek-nenek moyang mereka kita, ya, tanpa melihat apakah ini sesuai dengan Islam atau tidak, tapi kemudian mereka hanya menjalankan. Ya, misal hari ini yang menjadi tradisi budaya, ya, yang menjadi tradisi budaya. Kalau misalkan di masyarakat saya lah, ya, saya nggak mengambil suku yang lain, tapi mengambil suku saya sendiri lah ya, Sunda. Kalau nikahan itu harus apa Pak? Ya, nginjek telur ya Pak ya. Terus kemudian kalau misalkan masyarakat, ya, terus kemudian ada yang apa namanya, yang sudah punya anak, ya, terus kemudian tradisinya kemudian kalau misalkan anaknya itu masih kecil, maka di bawah bantal anaknya itu suka ditaruh apa Pak? Ya, sisir, terus apa lagi ya, macam-macam. Itu kan tradisi Pak ya. Tradisi turun temurun tuh, nenek moyang wariskan tuh ke kita tuh. Tapi hakikatnya kita tidak tahu tuh apa maslahatnya, apa manfaatnya, apa mudaratnya. Terus kemudian bagaimana timbangannya dalam kajian keislaman, bagaimana timbangannya dalam akidah Islamiyah. Nah, itu kita nggak tahu tuh, turun temurun kita laksanakan saja. Oh, itu titipan atau warisan dari nenek moyang, tanpa kita melakukan kajian bahwa itu bisa merusak akidah atau tidak. Nah, ini yang harus menjadi PR. Ternyata tergantung kepada sisir dan yang lain-lainnya yang mereka sangkakan barang-barang tersebut bisa melindungi bayi itu dari bencana, dari bahaya, itu perbuatan kesyirikan. Sama seperti orang-orang Quraisy pada waktu itu, yang kemudian mereka turun-temurun menyembah berhala tanpa melakukan kritik. Apakah harus benar menyembah berhala itu? Apa kita benar menyembah berhala ini? Gitu ya. Tanpa melakukan seperti itu. Yang penting ini warisan nenek moyang.
gitu ya. Maka inilah yang diajarkan Rasulullah, jangan taklid, ikutilah kebenaran. Meskipun kebenaran itu mungkin datangnya dari anak-anak muda, meskipun kebenaran itu datangnya dari bocah-bocah ingusan, meskipun kebenaran itu datang orangnya bukan dari orang para senior, bukan, tapi ikuti kebenaran tersebut. Ya. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikannya dan jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Jadi kalau misalkan anak muda ini datang-datang ke bapak-bapak nih memberikan ayat, ya, menjelaskan, Pak ini benarnya begini, gitu ya. Biasanya kita sebagai orang tua gimana? Ya. Jarang orang tua yang luas, legowo, menerima masukan seperti itu. Kebanyakan kamu sok tahu lah, gitu ya. Kamu sok tahu, bapak sama kamu kan belajarnya duluan bapak, ya, belajar agamanya, gitu. Kebanyakan. Padahal, ya, Rasulullah mengajarkan terima kebenaran meskipun siapapun yang menyampaikannya. Bocah kecil yang menyampaikannya, bocah ingusan yang menyampaikannya, bocah yang kurang pengalaman yang menyampaikannya, tetapi yang disampaikannya benar, maka kita wajib menerimanya. Ya, tidak boleh taklid. Ya. Maka kita lihat bahwa kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu adalah mereka taklid buta dan mereka ikut dengan tradisi-tradisi dari nenek moyangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Jadi kebiasaan masyarakat Arab yang kemudian hari ini menjadi kebiasaan masyarakat Muslim hari ini, apabila mereka dikatakan wa idza qila lahum ittabi'u, dan hendaklah kalian mengikuti ma anzalallah, apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan mereka itu mengatakan qalu bal nattabi'u alfaina 'alaihi abana. Saya ini lebih senang, saya ini lebih interest, saya ini lebih tertarik dengan apa yang sudah diwariskan, apa yang sudah dititipkan oleh nenek-nenek moyang kita semuanya. Ya, padahal dikatakan awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal bapak-bapak nenek-nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun, wa la yahtadun, dan tidak juga mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan seperti ini. Maka bapak-bapak, ya, jamaah Masjid Baitur Rahmah, di antara karakter orang yang menerima kebenaran adalah menghilangkan sikap taklid. Ya, menghilangkan sikap taklid yang sudah dibawa, diwariskan oleh nenek moyang kita, sebagaimana orang-orang Quraisy yang menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka meninggalkan sikap taklid daripada nenek-nenek moyang mereka, yaitu penyembahan terhadap berhala. Jadi ini PR buat umat Islam, ya, karena realitanya, faktanya masih banyak kemudian umat Islam yang taklid terhadap nenek moyangnya, warisan nenek moyangnya. Orang yang hamil 7 bulanan, ya, orang yang mau nikah harus harus, kalau sekarang karantina itu apa, Pak? Kalau dalam mau nikahan itu harus disekam lah istilahnya gitu ya, harus di rumah, nggak kemana-mana, itu kan ya. Nah itu kan tradisi nenek moyang, ya, padahal itu tidak berlaku, ya. Tidak berlaku. Maka semuanya tradisi-tradisi tersebut, kalau kita belajar terkait dengan sirah, maka kita harus mulai tinggalkan, ya, kita harus mulai tinggalkan dan mulai menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian setelah perintah ayat terkait dengan fasda bima tu'mar wa a'ridil al-musyrikin, maka Rasulullah dan para sahabat menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan. Nah, sebagai konsekuensinya, sebagai akibatnya, kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami penyiksaan. Awalnya persekusi, ya, omongan-omongan. Ah, itu Muhammad itu nggak benar, ya. Muhammad itu adalah syairul majnun. Muhammad itu seorang penyair yang gila. Muhammad itu membawa din yang baru, agama yang baru, nggak benar itu. Ya. Tapi kemudian Rasulullah dan para sahabat itu kemudian terus melakukan aktivitas dakwah, terus istiqomah melakukan dakwah. Nah, akhirnya
dianggap tidak berhasil. Dianggap persekusi itu tidak berhasil. Ya, akhirnya Rasulullah SAW ya dan para sahabatnya mengalami penyiksaan dari orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya, seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah yang kemudian ditimpa batu ya di tengah terik matahari, ya. Kemudian ditimpa batu yang besar, tetapi kemudian Bilal dengan keistiqomahannya, dengan keimanannya mengatakan ahadun ahad, ya, bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Bilal ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang sahabat yang terompahnya, maksudnya terompahnya itu sendalnya, ya, sendalnya udah nyampe surga duluan, yaitu Bilal bin Rabah. Ya, jadi seorang sahabat dari golongan budak, ya, yang dibebaskan karena masuk Islam, dibebaskan dari perbudakan, maka kemudian dia bisa masuk Islam duluan disebabkan karena keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian keluarga Ammar bin Yasir itu juga mengalami penyiksaan, ya, sampai kemudian mengalami syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah Siriyahnya, dengan dakwah menjalankan aktivitas Siriyahnya, dakwah atau dakwah jahriyahnya, itu merupakan mukallaf ta'lib, merupakan menanggung beban, menanggung kewajiban. Bahwa seorang yang sudah mencapai umur dewasa, ya, sudah mencapai umur yang memang disyariatkan oleh agama untuk beribadah, ya. Kemudian maka mereka lah yang harus menanggung resiko daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'lib ini merupakan konsekuensi dari ubudiyah. Ta'lib ini merupakan konsekuensi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah yakin Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan aktivitas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan aktivitas penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menyebarkan dakwah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam realitanya bahwa cobaan-cobaan, bahwa hambatan-hambatan, bahwa ujian-ujian itu pasti datang kepada mereka. Dan ini ujian yang paling digambarkan sejarah yang paling nyata, ya. Dalam sirah bagaimana sahabat-sahabat yang ketika sudah mengikrarkan Islam, mereka sudah memeluk Islam, mereka sudah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, terus kemudian beribadah kepada Allah, dan kemudian berdakwah, maka mereka menerima konsekuensinya, yaitu berupa ujian-ujian yang diberikan kepada para sahabat. Dan ini konsekuensi sebagaimana misalkan dalam kitab Ushul Salasah yang berbicara terkait dengan masalah tauhid, ya, bagaimana kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan innahu yajibu alaina an ta'allum arba'il masail, diwajibkan pada kalian untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah mempelajari terkait dengan ilmunya itu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul atau ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinul Islam. Kewajiban yang pertama adalah mempelajari terkait dengan ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal dinul Islam. Yang kedua, kewajibannya adalah beramal dengan ilmunya. Ya, kita sudah memiliki ilmu, kemudian harus beramal. Seorang muslim memiliki ilmu, beramal, Sudah tahu tata cara sholat, maka sholat. Sudah tahu tata cara zakat, infak, sedekah, maka zakat. Sudah tahu untuk melakukan ibadah haji, ilmunya, kalau memang diberikan kemampuan, punya aktivitas, punya perbekalan untuk berangkat ke sana, maka diwajibkan untuk berangkat atau menunaikan ibadah haji. Jadi berilmu, beramal. Setelah itu baru kemudian berdakwah. Kewajiban kita ini semuanya untuk berdakwah. Tidak ada dakwah itu bukan aktivitas dai saja, tidak.
Dakwah itu bukan aktivitas seorang dai saja, bukan. Dakwah itu tanggung jawab saya saja, bapak-bapak, enggak, tidak seperti itu. Dakwah itu kewajiban setiap pribadi muslim. Bapak dakwah, bapak dakwah, bapak dakwah, bapak dakwah. Cuma kemampuannya yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, ya. Misalkan buat orang yang mungkin tidak biasa atau tidak terbiasa ngomong, ya, maka bisa melakukan aktivitas dakwahnya itu dengan ngasih buku gitu ya, ngasih buku, baca nih buku gitu ya, ini bagus, buku bagus, bisa saja seperti itu. Ya, kalau dia tidak bisa mendakwahkan dengan bilisan, seperti halnya ada saudagar kaya namanya Haji Ibrahim kalau tidak salah di Tanah Abang itu, ya. Di Tanah Abang dia menjadi orang yang agnia, orang yang donatur untuk Islam itu enggak hitung-hitungan, jor-joran. Ya. Dia ngasih ini, banyak pokoknya untuk aktivitas Islam itu. Ya. Lalu bagaimana cerita masuk dakwahnya? Ternyata cerita masuk dakwahnya itu disebabkan cerita masuknya kemudian aktif dengan Islam dan kemudian melakukan aktivitas dakwah itu, ternyata hasil dakwahnya seorang mu'alaf, seorang keturunan Korea, ya, dia yang berdakwah kepada Haji Ibrahim tersebut. Ya, dia ngasih buku, ya, dia nggak bisa nyampein, nggak bisa materi, nggak bisa, gitu ya, mu'alaf, gitu ya, keturunan Korea, nggak bisa berbicara banyak terkait dengan Islam. Cuma dia kasih tuh buku terkait dengan Islam, buku terkait dengan Islam, buku terkait dengan Islam. Akhirnya Haji Ibrahim itu kemudian baca dan tertarik. Dan akhirnya ya sampai akhir hidupnya beliau menjadi orang yang istiqomah dan kemudian membantu perjuangan Islam. Bisa jadi ya, bisa jadi melalui bapak-bapak semuanya hidayah itu turun kepada seseorang, ya. Hidayah itu turun kepada seseorang bisa jadi disebabkan karena peran dakwah bapak-bapak semuanya. Mungkin bukan dengan lisan. Bisa jadi dengan hal memberi makanan, ya, tetangga, ya, yang mungkin jarang ngaji, ya, kemudian jarang sholat berjamaah di masjid, tapi bapak-bapak akhirnya silaturahim datang ke keluarganya, ngasih makanan, ngasih kebaikan, kemudian orang itu akhirnya respect, ya, terhadap bapak, dan kemudian akhirnya bapak ini baik nih. Nah, kemudian lihat aktivitas bapak apa nih, sering ke masjid, sering ke musola, sering ngaji, ini akhirnya dia ikutan. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena hidayah itu bisa Allah sampaikan melalui tangan siapa saja. Ya, dan itu adalah aktivitas dakwah. Jadi nggak ada yang bebas dari kewajiban dakwah, semuanya dakwah. Ayah Ahmad ini ngajar TPA, gitu ya, anak-anak kecil. Ya bisa jadi generasi tuanya nggak ngerti Al-Quran, tapi kemudian ya anak-anak mudanya kita ajarkan dengan Al-Quran. Itu bisa aktivitas dakwah. Dan yang paling penting ketika sudah kita melakukan berilmu, beramal, kemudian berdakwah, ada hal yang terakhir yang harus kita yakini, kita pahami. Dan ini dicontohkan dalam sirah, bahwa ketika kita melakukan dakwah ada perkara dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu as-sabru 'alal adafihi, bersabar terkait dengan ujian, tantangan ketika kita berdakwah. Tidak semuanya dakwah kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Tidak semuanya dakwah yang kita sampaikan ini kemudian welcome, masyarakat menerima. Bisa saja dicibir oleh masyarakat. Bapak itu masuk alim, ngapain dakwah, gitu ya? Gitu, ngapain dakwah dan yang lain-lain. Bisa jadi, ya. Dan itu juga yang menimpa para sahabat ketika mereka melakukan dakwah secara jahriyah, kemudian mereka dicibir, dipersekusi, dikata-katain, termasuk Rasulullah SAW, Sayyidul Majnun. Setelah itu, apa sudah selesai? Tidak. Ternyata kemudian sahabat-sahabat itu mengalami penyiksaan, ya, yang kemudian bahkan membawa keluarga Yasir itu ada yang syahid, ya. Ya, Sumayyah binti Yasir itu kalau tidak salah itu, ya. Sumayyah binti Yasir itu adalah perempuan pertama yang syahid dalam Islam, ya. Nah, itu pasti akan mengalami cobaan ketika berdakwah. Maka ya Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut bahwa ujian, resiko ketika kita menyebarkan dakwah itu pasti akan kita terima sebagaimana diterimanya para sahabat, ya. Diterimanya para sahabat ketika menyampaikan dan tidak diterima. Maksudnya tidak begitu diterima oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu. Maka
Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah kalian itu manusia itu menyangka ya bahwa kalian itu akan seenaknya mengatakan ayyaqulu amanna, mengaku bahwa kalian itu beriman, wahum la yuftanun, padahal kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal sudah diuji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, agar Allah Subhanahu wa taala tahu di antara kalian itu mana yang jujur, yang benar, mana yang bohong. Ya. Jadi sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa, ya, disiksa oleh orang-orang Quraisy musyrik pada waktu itu sebagai ujian agar Allah tahu mana yang memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, atau mana yang sekedar pengakuan-pengakuan saja. Ya. Begitupun dengan kita, Pak. Begitupun dengan kita hari ini kita diuji semuanya. Ujian itu baik kesenangan maupun kesusahan. Ujian itu baik kemewahan maupun kemiskinan, semuanya diuji. Ya, ujian itu untuk membuktikan mana di antara kita ini orang-orang yang termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang mengikuti Allah, Rasul, dan mana yang orang-orang yang bohong, yang hanya ngaku-ngaku saja ayyaqulu amanna, saya ini beriman, ya. Dalam ayat lain dalam surat Al-Imran ayat 142 Allah katakan an hasibtun an tadkhulul jannah, apakah kamu ya dibiarkan akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, padahal Allah belum tahu mana di antara kalian yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mana orang-orang yang sabar di antara kalian. Ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi ketika dakwah jahriyah ini, yang pertama yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah persekusi. Ya. Omongan-omongan Rasulullah dan para sahabat itu diomong sebagai orang-orang yang membawa agama baru. Bahkan Rasulullah dikatakan seorang penyair yang gila. Awal tuh serangan dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW itu perkataan. Ya, ini perkataan. Tapi kemudian setelah perkataan ini lewat, maksudnya para sahabat Rasulullah ini nggak mempan dikata-katain, terus aja aktivitas dakwah. Maka kedua yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yaitu disiksa agar kembali kepada agama orang-orang Quraisy, yaitu menyembah berhala. Ya, ini langkah kedua yang dilakukan oleh orang-orang musyrik agar orang-orang mukmin itu kembali kepada kebiasaan mereka menyembah berhala. Kemudian ternyata tidak mampu juga. Sahabat masih istiqomah. Rasulullah masih menyampaikan dakwah. Sahabat masih di belakang Rasulullah, masih mendukung apa yang dilakukan Rasulullah. Baru langkah yang ketiga yang dilakukan orang-orang musyrik pada waktu itu dengan melakukan siasat atau perundingan. Diajak orang mukmin itu berunding, ya. Diajak orang-orang mukmin itu berunding, ya. Bahkan mereka mengutus seorang cendekiawan, orang pandai, orang cerdas di antara orang-orang Quraisy itu untuk bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Ya, cendekiawan namanya Utbah bin Rabi'ah melakukan negosiasi dengan Rasulullah SAW. Nah ini, gitu ya. Dan kemudian tawaran Utbah mengatakan, ya, Utbah menawarkan harta kepada Rasulullah SAW. Utbah menawarkan terkait dengan kemuliaan. Rasul, kamu itu pengen apa? Ya, kamu pengen harta, bisa kami beri. Syaratnya kamu kembali kepada agama kami, ya, dan tinggalkan Islam. Ditawarkan harta itu. Ya. Rasul, kamu pengen apa? Pengen kemuliaan, pengen kedudukan, pengen dianggap di masyarakat Quraisy, bisa kami berikan. Syaratnya apa? Syaratnya tinggalkan agama. Ya, agama kalian, dan kemudian bergabung kembali dengan agama kita. Kemudian tanyakan lagi kepada Rasul, kamu pengen apa? Pengen kepemimpinan, pengen menjadi pemimpin di pembesar-pembesar Quraisy, bisa kami berikan. Ya, syaratnya tinggalkan agama Islam.
Rasul, kamu pengen apa? Tunjangan-tunjangan apa? Kesehatan. Kami berikan. Kami berikan tabib-tabib yang terbaik. Kami berikan semuanya kepada kalian. Fasilitas-fasilitas dunia kami berikan semuanya kepada kamu ya Rasul. Asal kamu meninggalkan agama ini. Ya. Jadi begitulah. Ya. Aktivitas-aktivitas dakwah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan. Dan ini yang diajarkan Rasulullah SAW melalui sirahnya. Ya, bahwa Rasul ketika membawa kebenaran dan kemudian ditawarkan, yang pertama dipersekusi tidak mempan, yang kedua disiksa tidak mempan, maka yang ketiga diajak berunding. Ya, diajak berunding. Kali aja mau ya, kali aja tertarik, kali aja kemudian tergoda. Ya, diajak berunding, tawarkan fasilitas, ya. Mau ini enggak, mau ini enggak, mau ini enggak, mau ini enggak. Nah, itu sudah biasa. Maka realitinya hari ini, maka faktanya hari ini betapa banyak aktivis-aktivis muslim hari ini yang awalnya istiqomah mendakwahkan Islam, yang awalnya mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan hak, kemudian akhirnya ditawarkan ini, ditawarkan ini, hilang semuanya. Ya. Tawarkan jabatan komisaris, akhirnya nggak ngomong lagi, ya kan? Aktivis mahasiswa, ketua mahasiswa ditawarkan komisaris, udah hilang gerakan mahasiswanya. Ya, tokoh ditawarkan jabatan komisaris, tawarkan ini, semuanya hilang kemudian akhirnya. Yang awalnya keras-kerasan kemudian hilang. Ya. Nah, ini berarti tidak mencontoh apa yang diajarkan sirah nabawiyah. Bahwa tawaran itu pasti ada. Tawaran itu pasti banyak buat aktivis itu. Ya, ada yang nawarin ya 3 sampai 5 M. Ya, kira-kira duitnya sebanyak apa tuh Pak ya? Udah pernah pegang Pak 3 sampai 5 M Pak. Ya, banyak yang nawarin seperti itu, tapi berhenti dakwahnya. Dan ini godaan buat orang-orang yang istiqomah menjalankan dakwah, godaan buat orang-orang yang istiqomah menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak. Maka tawaran-tawaran tersebut ya ditawarkan oleh orang-orang musyrik ya kepada orang-orang beriman, dan waqi'nya itu akan berlaku sepanjang masa sampai kiamat. Waqi'nya itu berlaku sepanjang masa. Orang-orang beriman itu nanti akan berusaha dibeli. Orang-orang yang menyerukan kebenaran itu akan berusaha dibeli. Ya, hari ini lihat nih apa kekurangannya. Oh, dia dai yang kurang pendapatannya, miskin, tidak kaya, ditawarkan dengan harta. Ya, banyak tawaran tersebut, Pak. Ya. Nah, di sini kita belajar untuk istiqomah dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sedangkan Rasulullah SAW menawarkan kepada Utbah bin Rabi'ah itu adalah surat Fatir ayat 1 sampai ke 13, ya. Di mana kemudian di ayat ke-13-nya Rasulullah SAW mengatakan, jika mereka berpaling maka aku telah peringatkan kamu dengan petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya menawarkan kepada mereka untuk ikut kepada Islam, bahkan memperingatkan ya Utbah bin Rabi'ah ini untuk masuk Islam dengan ayat yang memperingatkan terkait dengan petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Dan kemudian Rabi'ah ya Utbah bin Rabi'ah ini setelah dalam riwayatnya itu setelah bernegosiasi itu merasa ketakutan ya dan akhirnya masuk Islam ya karena dia meyakini ya kejadian yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Tapi kemudian kenapa Rasulullah bisa tahu ya? Nah, ini diantara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi ketika dakwah Rasulullah SAW kemudian Rasulullah digoda ya. Digodanya itu yaitu dengan satu persekusi Rasulullah dan sahabatnya, yang kedua dengan penyiksaan tidak mempan yaitu dengan diajak berunding ya, diajak berunding, dan yang keempat ketika perundingan itu dianggap tidak berhasil ya, oh ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini nggak mau berunding, mereka nggak butuh dunia, mereka nggak butuh harta, mereka nggak butuh kedudukan, nggak butuh semuanya, mereka tetap mau melaksanakan ajaran Islam, mereka tetap mau mendakwahkan Islam. Baru yang keempat dilakukan oleh orang kafir musyrik itu, orang Quraisy pada waktu itu, mereka memboikot
ekonomi. Ya, memboikot ekonomi dari orang-orang ya, orang-orang mukmin pada waktu itu. Masa pemboikotan ekonomi itu sekitar 3 tahun lamanya, ya. Terus kemudian ya, naskah perjanjian pemboikotan itu digantung di atas Ka'bah, ya. Dan kemudian Bani Hashim, Bani Muthalib, kaum muslimin dikucilkan, disiib, ya. Dikucilkan, ya, dikucilkan. Sedangkan kafilah-kafilah dagang yang datang dari berbagai daerah ke Mekah tersebut, kemudian mereka aksesnya ditutup kepada orang-orang kaum muslimin. Aksesnya ditutup, ya. Boleh menjual barang itu kepada kaum mukminin, tapi tolong tinggikan 3 kali atau lebih sehingga orang-orang mukmin itu tidak sanggup membelinya. Semua akses itu ditutup sama orang-orang kafir musyrik itu. Diboikot secara ekonomi, ya. Sehingga kaum muslimin pada waktu itu, bahkan dalam riwayat itu ada yang sampai makan daun-daunan, ya. Sampai makan daripada pohon-pohonan karena saking kerasnya pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, ya. Jadi ini dahsyatnya, ya. Dahsyat apa yang menimpa kepada Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Yang pertama dipersekusi ketika berhasil mendakwahkan Islam itu, tidak mempan, kemudian disiksa. Tidak mempan, diajak berunding, dikasih tawaran-tawaran terkait dengan masalah dunia, tidak mempan juga, diboikot ekonominya. Diboikot ekonominya sehingga kaum muslimin banyak yang kemudian ya makan seadanya, makan tumbuh-tumbuhan, makan batang pohon dan yang lain. Karena saking kerasnya pemboikotan tersebut. Ya. Dan inilah yang dialami kaum muslimin, ya. Kaum muslimin ketika mereka mendakwahkan Islam, ya. Jadi kalau kita mendakwahkan Islam itu, ya, mendakwahkan Islam itu bisa jadi konsekuensinya hal-hal seperti ini menimpa juga kita, bisa jadi, ya. Hari ini tidak sedikit tokoh-tokoh Islam kemudian diboikot nomor rekeningnya, ditutup nomor rekeningnya. Ya, pada hakikatnya sama lah, persis lah meniru apa yang strategi yang dilakukan oleh orang-orang ya musyrik Quraisy yang kemudian melakukan pemboikotan ekonomi kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya cukup sampai di sini, ya, kajian kita terkait dengan sirah Nabawi, masuk kepada fase yang menjelaskan terkait dengan dakwah jahriyah, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu dakwah jahriyah, dan apa yang dialami atau yang kemudian ditimpakan orang-orang musyrik ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya mulai melakukan aktivitas jahriyah ini. Ada 4, ya, dipersekusi, kemudian disiksa, diajak berunding, ditawarkan perkara-perkara dunia, dan yang terakhir diboikot secara ekonominya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sayyidil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.